Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ta'ala fi kitabil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du, fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mengawali dengan bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita macam-macam nikmat, limpahan tauhid dan hidayah. Di antara nikmat Allah, kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, kesempatan, kekuatan iman, sehingga kita dapat melangkah dan kaki maulid yang datang kepada Allah ini. Satu niat dan satu tujuan adalah untuk ibadah. Salam dan selawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah membawa kita umat dari zulumat ila nur, dari alam kegelapan kepada yang terang, dari yang tidak berakhlak kepada yang berbudi. Al-Quran dan Sunnah ditinggalkan kepada kita. Tawakkul fikum amrayn, insyaallah kalaulah kita selalu berpegang kepada keduanya akan selamat kita di dunia dan insyaallah selamat kita di akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang memang perlu kita renungi di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Pertama sekali dalam sisi beribadah, alhamdulillah mungkin kita termasuk orang-orang yang rajin beribadah. Tapi perlu kita memuhasabah diri, selalu bertanya kepada diri sendiri, apapun namanya ibadah yang kita kerjakan, apakah sudah diterima Allah atau belum? Ini yang sebenarnya perlu kita renungi. Sebab banyak kita yang rajin di dalam ibadah, rajin di dalam infak dan sedekah, rajin di dalam sholat, rajin di dalam puasa dan sebagainya. Tapi kadang kita lupa bertanya, ibadah kita itu sudah diterima Allah atau belum? Apakah ada tanda-tanda ibadah dan doa diperhatikan oleh Allah? Ada di antara tanda doa ibadah diperhatikan Allah. Yang pertama, semangat di dalam beribadah, semakin hari ada peningkatan. Yang kedua, kalau ada kemaksiatan di dalam diri kita, semakin hari semakin hilang. Yang ketiga, doa kita orang tua kepada anak dan keturunan Rabbi habli minas sholihin, alhamdulillah sudah nampak dikabulkan oleh Allah. Apakah sudah atau belum? Ini yang perlu direnungi. Termasuk di dalam diri kita. Ibadah punya pengertian. Orang yang rajin beribadah, orang yang betul-betul ibadahnya bagus, akan timbul di dalam diri kita sifat yang mulia. Apa sifat yang mulia? Ini yang pertama adalah ibadah. Orang yang beribadah akan timbul keimanan, baik dari tata cara, kata-kata dan perbuatan. Yang kedua, orang yang beribadah bersih lahir dan batin. Bukan lahir saja yang bersih, tapi batin pun bersih.
baik dari segi panca indera yang bersih, mata pun bersih, telinga pun bersih, mulut bersih, tangan dan sisi pun bersih, sesuai dengan aturan Allah. Nah, bagaimana lagi orang ibadah? Aman. Orang yang rajin beribadah, insya Allah tidak akan pernah punya musuh. Aman di dalam jiwanya, tentram di dalam hatinya. Nah, kemudian orang yang selalu beribadah akan timbul dirinya sifat dinamis, keyakinan diri, yakin kepada Allah, sebab semuanya Allah yang menentukan. Tapi catatannya doa, usaha, iman dan tawakal. Sudah berusaha, faiza qudiyat as-shalah fantashiru fil ardh. Berdoa dulu, beribadah dulu, kemudian bertebarlah di permukaan bumi mencari usaha masing-masing. Kadang-kadang ada usaha naik dan turun. Kalau sedang naik jangan jadi orang yang sombong, kalau sedang turun jangan jadi orang yang mengeluh. Alhamdulillah. Kemudian dipasri dengan huruf T. Tawakkaltu 'alallah, serahkan seluruhnya urusan kepada Allah. Ini orang beribadah. Nah, kemudian setelah sifat dinamis, ada di belakangnya amanah. Selalu mempertahankan dan memegang amanah yang dititipkan oleh Allah. Dan orang yang beribadah ditutup dengan huruf H akan timbul keharmonisan. Harmonis di dalam rumah tangga, harmonis di dalam keluarga, termasuk masyarakat dan segala macam. Nah, ini orang-orang yang beribadah. Perlulah kiranya jemaah rahimahumullah kita kembali mengevaluasi dari sisi ibadah kita. Kita selalu mengevaluasi dari iman kita. Di awal kita bacakan ayat Allah surat 8 ini terus kita ulang. Diingatkan oleh Allah kepada kita orang-orang yang beriman itu, insya Allah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Kita lihat orang-orang yang beriman itu siapa. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Insyaallah sungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman itu yang pertama apabila terdengar nama Allah gemetar hati mereka, ada kontak di dalam jiwa mereka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah orang yang beriman akan ingat kewajiban hak dan kewajiban kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu satu orang yang beriman, orang yang beribadah, orang yang beriman. Nah, yang kedua orang-orang yang beriman ayatul zadatuhum imanan. Apabila terdengar ayat-ayat Allah dikumandangkan, bertambah iman mereka. Karena Al-Quran adalah merupakan asyifa, obat penenang jiwa dan penyejuk hati. Al-Quran juga hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk dan pembeda mana yang baik dan yang buruk. Dan Al-Quran adalah merupakan peringatan-peringatan kepada kita. Sebab setelah kehidupan ini ada kehidupan selanjutnya yang akan kita jalani. Hidup selanjutnya akan kita tempuh. Disitulah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di permukaan bumi ini. Kalaulah kita menanam padi, insya Allah padi akan tumbuh, rumput pun akan tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, rumput akan tumbuh, tapi padi tidak akan pernah tumbuh. Dengan catatan apa? Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazaa. Dunia tempat beramal, akhirat tempat pembalasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik kita tanam, yang baik pula akan timbul nanti. Tapi kalau yang jelek kita tanam, hasilnya nanti juga akan jelek kita terima. Inilah yang perlu kita renungi dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi jamaah-jamaah rahimahumullah, ini orang yang beriman. Peringatan-peringatan Al-Quran, makanya tidak tertutup kemungkinan kadang-kadang pasti melihat di tanah suci Mekah ada seorang imam yang selalu menangis membaca ayat Al-Quran, lalu dia meneteskan air mata. Nah, kenapa?
Karena ayat yang dibaca itu adalah yang berkaitan dengan peringatan-peringatan Allah, hukuman-hukuman Allah bagi kita nanti, bagi manusia-manusia hamba yang ingkar kepada Allah. Dibaca ayat Allah, terasa bagaimana hukuman Allah itu, bagaimana penyesalan-penyesalan nanti di akhir salah satu surat As-Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Penyesalan nanti akan timbul. Rabbana absarna, ya Allah, kami telah melihat bagaimana azabmu yang sangat pedih. Wa sami'na, ya Allah, kami telah mendengar azabmu yang sangat pedih, kami tidak tahan. Kalau tidak tahan, bagaimana kata Allah? Farji'na, kalau boleh ya Allah, kami meminta kembalikanlah kami ke dunia. Farji'na, untuk apa kalian minta kembali? Na'mal sholihah, ya Allah, kalau memang kami dikembalikan, kami berjanji akan berbuat amal soleh. Kok baru kini? Inna muqinun, ya Allah, baru kini baru kami jatuh. Kalau nanti keyakinan timbul, tidak ada arti sama sekali peringatan-peringatan kepada kita yang masih hidup supaya kita bersiap diri. Nah, ini Al-Quran. Nah, umatnya siapa lagi orang yang beriman itu? Jawabnya rahimahumullah, alladzina yuqimuna shalah. Yang ketiga, orang yang beriman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya tempat meminta, hanya tempat kembali adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat tumpuan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindarlah daripada syirik kepada Allah. Orang yang beriman alladzina yuqimuna shalah, orang yang beriman selalu mendirikan sholat. Sering kami sampaikan masalah yang berkaitan dengan sholat. Nah, kenapa? Karena memang awal hasab, yang pertama nanti akan diperiksa adalah ibadah sholat. Kalau tidak benar ibadah sholat, apapun namanya ibadah tidak akan pernah diperhatikan oleh Allah. Inilah ibadah sholat. Dan juga ibadah yang langsung Allah Rasulullah berhadapan dengan Allah adalah ibadah sholat. Isra dan Mi'raj sebentar lagi akan kita peringati. Kita baca itu sejarahnya. Apa sejarahnya? Rasulullah langsung berhadapan dengan Allah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Allah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Selamat atas kamu hai Nabi Allah yang dirahmati, diberkati. Selamat atas kami ya Allah dan hamba-hamba yang soleh-soleh. Berhadapan Rasulullah dengan Allah, ditawarkan bermacam-macam tawaran oleh Allah. Muhammad, mau tidak kamu jadi orang kaya? Muhammad akan dikasih harta yang banyak. Bahkan jemaah rahimahumullah, gunung Uhud pun menawarkan jadi emas, intan dan perhiasan. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, saya tidak mau jadi orang kaya ya Allah. Dan kenapa Muhammad? Saya takut ya Allah, kalau saya lupa kepadamu Allah. Orang yang kaya, yang penuh dengan harta benda, yang kurang iman, banyak yang lupa kepada Allah. Jadi bagaimana Muhammad kalau memang saya akan diberi satu jadilah ya Allah? Apa Muhammad? Jadikan aku ini orang paling dekat denganmu ya Allah. Orang yang paling dekat denganmu ya Allah. Makanya orang Ma'rifah mencontohkan Rasulullah dengan Allah ibarat telunjuk dan ibu jari. Saking terdekatnya Allah dengan Rasulullah. Berat jemaah rahimahumullah minta Rasulullah, tapi Allah kabulkan. Jadi Muhammad, akan menjadikan kau orang paling dekat dengan gelar Nabi Habibullah, kekasih Allah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya ya Allah? Kau harus selalu mengadakan hubungan dengan aku ya Muhammad. Itulah sholat. Makanya apa? As-sholat ya rajul mu'minin. Sholat adalah mi'raj bagi orang-orang mukmin. Kau harus sholat, mengadakan hubungan dengan aku kata Allah. Jadi dikasihlah Rasulullah 50 waktu di Allah. Akhirnya berulang kali Rasulullah berhadapan dengan Allah sampai kepada 5 waktu. Sedangkan 5 waktu pun masih dianjurkan Rasulullah tak meminta lagi kurang. Apa kata Nabi? Madu
Rasulullah meminta doa. Itulah sholat kita sampai sekarang. Nah, jadi inilah ibadah yang langsung, nilai ibadah yang langsung berbeda dengan ibadah yang lain. Nah, insya Allah jemaah apalagi bagi kita kaum laki-laki dianjurkan untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah, aqimus sholat wa atu zakat warqa'u ma'ar rafi'in. Ditutup ayatnya apa? Warqa'u ma'ar rafi'in. Kalau kita lihat sebagian tafsir mengatakan rukuk bersama orang-orang yang rukuk itu adalah sholat berjamaah. Maka ada yang mengatakan hukumnya bagi laki-laki wajib, hukumnya sholat berjamaah. Ada yang menafsirkan wajib. Kenapa? Karena dasarnya adalah warqa'u ma'ar rafi'in. Nah, jadi yang berjamaah kita tingkatkan ibadah sholat, kita tingkatkan sholat berjamaah 27 derajat tinggi daripada sholat ini, kecuali kalau memang dalam keadaan sakit, dalam keadaan berhalangan seperti Allah memberikan rukhsah dan keringanan. Nah, kemudian orang yang beriman wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan sebagian rezeki di jalan Allah. Ada infak, ada sedekah, ada zakat dan segala macamnya. Inilah ibadah yang akan mengalir kepada kita. Jika yang telah sampai ilmu yang bermanfaat, sedekah kelincahan, waladun soleh dan soleh di dalam harta kita, di dalam rezeki kita ada rezeki orang yang tersimpan. Jangan mempercampurkan yang hak dengan yang batil. Jangan takut yang maju lalu mau berinfak dan bersedekah. Satu yang diberikan insya Allah 10 kali lipat akan diganti oleh Allah. Tapi di dalam melaksanakan suatu ibadah kadang-kadang perjuangan sangat berat. Setan tidak akan pernah kebahagiaan. Selalu diganggu oleh setan. Orang yang dapat musibah, setan akan selalu datang. Orang yang rajin sholat berjamaah, setan akan selalu mengganggu. Orang yang rajin infak dan sedekah, setan akan selalu menggoda. Macam-macam gangguan dan macam-macam godaan. Kalau kita terhindar atau lulus dari godaan, inilah orang-orang beriman yang sejati. Bagaimana menghindarinya adalah dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Insyaallah mudah-mudahan ibadah kita semakin hari semakin baik. 5 ciri yang beriman, insyaallah kita termasuk di dalamnya. Pertama, apabila terdengar nama Allah bergetar hati, apabila terdengar ayat Allah bertambah iman. Yang ketiga, hanya kepada Allah tempat bertawakal. Yang keempat, mendirikan sholat. Yang kelima, menafkahkan sebagai rezeki di jalan Allah. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita ini illa yaqulun dapat mengabdi kepada Allah. Tidak ada gadis yang tidak retak, tidak ada kita yang tidak bersalah. Cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, bahasa Nabi Musa, kaum Nabi Musa ditimpa ujian yang berat, yaitu kemarau panjang. Akhirnya Nabi Musa mengumpulkan umatnya lebih kurang 700 orang untuk berdoa kepada Allah, minta supaya hujan turun. 7 hari 7 malam dalam sejarah dia berdoa kepada Allah, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Masih kemarau panjang. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, kenapa doa tidak dikabulkan? 700 orang itu ada salah satu yang ada dalam yang ahli dosa, yang banyak dosa, yang belum bertobat kepada Allah. Akhirnya dianjurkan kepada Musa, hai Musa, tolong dicari mana yang satu, ibarat mencari padi di dalam perang. Satu pun tidak ada yang menunjuk. Akhirnya orang yang bersalah dia tahu diri pada saat itu juga, sekalipun dia tidak mengacungkan tangan,
tapi dia berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya banyak dosa, saya banyak kesalahan. Pada hari ini ya Allah, saya mohon ampun dan saya bertobat ya Allah. Alhamdulillah, setelah dia selesai berdoa, doa 700 orang diijabah dan hujan pun turun. Artinya apa? Sebelum nafas sampai ke tenggorokan, pintu tobat akan terus dibuka oleh Allah. Tapi tobat yang sebenarnya bukan tobat yang kadang-kadang berjangka dan segala macam. Sudah kita yang tidak bersalah, mudah-mudahan taubat kita diterima di sisi Allah. Ini akhirnya cuma makmur. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Fa'taqu bi ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim 'ala taslima wal mu'minina wal mu'minat wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la